Medula spinalis. Cerebellum itu posterior atau anterior? Posterior. Posterior ya. Posterior dari trunkus cerebri. Nah, dari sini cerebellum ini dia akan dibagi menjadi dua hemisfer. Ada yang hemisfer yang kiri sama ada yang hemisfer yang kanan. Dari hemisfernya ini kita bisa bagi lagi menjadi 3 lobus. Ada yang lobus posterior, lobus anterior, sama satu lagi. Lobus apa? Floculonodular. Bentar. Floculonodular itu yang di sini. Dia ini akan langsung berhubungan sama trunkus cerebri. Gitu ya. Coba kita lihat lagi. Lobus posterior itu yang ini. Yang besar, hijau. Di PPT hijau ya. Terus yang di bagian sini, ini adalah lobus anterior. Mereka akan dipisah oleh fisura prima. Terus yang di bagian antara floculonodular, posterior sama anterior dia akan dipisah sama fisura bagian sini. Flocula antara floculo ya boleh, posterior lateral boleh, dorsal lateral boleh. Fisura posterior lateralis biasanya. Gitu ya. Terus yang sini ada lekukan kecil. Ini disebut sebagai sulci cerebelli. Terus yang sulci cerebelli ini ada di samping-sampingnya, ada gundukan kayak gini. Ini disebut sebagai folia. Ya folia, masalah. Nah, folia ini dia membentuk kayak bentukan kayak gundukan yang ada di cerebellum. Jadi kayak kasar gitu. Itu fungsinya buat cerebellum. Maksudnya anatominya dari cerebellum yang bagian eksternal. Kalau dari bagian internal kita bisa lihat, coba tahu juga. Internal itu ada nukleus dari cerebellumnya. Ada berapa? 4 pasang ya. Coba dari medial sampai lateral ada berapa? Maaf, dari medial ke lateral coba bacain. Ada yang vestigial, terus ya F E D dari medial tap. Nah, itu ya vestigial, globosus, emboliformis sama dentatus. Udah hafal gambarnya kan? Itu disebut nama lainnya kayak deep cerebellar nuclei. Itu fungsinya harus dihafal juga. Kalau vestigial fungsinya buat keseimbangan. Keseimbangan berarti dia itu akan berhubungan langsung sama nukleus cranial nervus ke 8. Nama lainnya cranial nervus ke 8 itu apa? Vestibularis. Berarti tractus, dia akan bentuk tractus vestibulo cerebellaris. Dia akan menuju ke nukleus vestigial. Ada yang udah ketemu? Oh ini di 493. Ini nukleus yang disebutkan sama teman kalian tadi ya. Dari paling medial, vestigial, 2 ini globosus, E emboliformis yang ini bentuknya agak gede. Kemudian yang bentuknya kayak lekukan, ini adalah dentatus. Vestigial, dia ini akan membawa saraf-saraf buat keseimbangan. Vestibulo cerebellaris. Mudah kalau neuro itu, kalian tinggal hubungkan yang traktusnya itu dari mana ke mana. Kalau misalnya dia dari telinga, keseimbangan dia ini akan membawa saraf vestibulo ke cerebellum, berarti vestibulo cerebellaris. Dari vestibulo cerebellaris dia ini akan bersinaps ke nukleus vestigial. Baru dia ini akan menuju ke motorik sekitar kita. Jadi fungsinya dari cerebellum ini apa sih? Ini fungsinya adalah organ utama untuk mengatur hal-hal yang di luar kendali kita, yang nggak kita sadari. Jadi kalau misalnya kita mau menggerakkan, kita mau ambil HP-ku nih, kalau misalnya cerebellum itu rusak, atau enggak tanganku itu tremor. Kalau misalnya di bagian cerebellum, di bagian nukleus vestigialnya yang rusak, ini nanti keseimbanganku rusak. Berarti nanti aku jalannya kayak orang mabuk kan? Namanya apa? Ataxia. Itu nama klinisnya. Ini khas pada pasien-pasien dengan
Gejala-gejala kayak Parkinson, tau kan? Nah, terus kalau misalnya tadi kan sudah nukleus fastigial, selanjutnya globosus sama emboliformis. Ini buat tonus otot ya. Berarti dia akan membawakan saraf traktus dari cerebellum ke medullospinalis. Berarti spinocerebellaris. Ya. Berarti dia ini fungsinya adalah untuk mengatur tonus otot kita. Kalau misalnya traktus spinocerebellarisnya ini rusak, tanganku ini berarti akan melakukan tremor, berarti gerakan kayak gini. Jadi kalau mau ngambil tuh kayak gerakan gitu. Atau enggak, aku susah buat mengambilnya, susah buat memproyeksikan. Artinya apa? Ini cerebellum ini akan menerima rangsangan sensorik dari mata, dari telinga juga. Dari mata kita bisa tahu itu gerakan kita di mana, kemudian dari kaki proprioceptif kita itu kita akan tahu itu di mana. Terus dari cerebellum, dari vestibulum itu akan mengatur keseimbangan kita. Tiga itu akan diatur oleh cerebellum ini. Udah masuk fisiologi kan? Keseimbangan yang diatur kalau misalnya itu matanya, belum? Sudah. Yang jelas kalau yang spinocerebellaris dia ini akan diatur oleh nukleus yang globosus sama emboliformis. Tapi kalau yang terakhir nih, yang dentatus ini dia bentuknya lekukannya kayak gini, gede juga. Berarti dia ini akan mengatur dari cerebrum ke cerebellaris. Cerebrum ini juga akan minta konsultasi sama cerebellum supaya untuk apakah diperbolehkan sarafnya itu dibawa ke tangan. Jadi kayak sebagai relay, sebagai minta izin lah dulu supaya gerakannya itu enggak bertabrakan. Paham ya? Bingung nggak? Ya diulang-ulangin aja. Ini ada lekukan-lekukan kayak pohon-pohon di bagian dalam dari korteks cerebellum kita. Ini namanya apa? Pernah keluar ya? Arbor vitae ya. Ini pernah keluar di soal respons tahun lalu. Dihafal tuh. Oke, udah cerebellumnya. Sekarang kita masuk ke bagian medulla spinalis. Medulla spinalis ini ada, coba buka medulla spinalis. Ada yang bagian pembekakan. Ada pembekakan di sini disebut sebagai apa? Intu mesensia. Itu mesensia yang ada dua, cervicalis sama ada yang lumbalis. Itu mesensia cervicalis dimulai dari mana? C3 sampai C2. Puncaknya berada di C6. 3 kali 2, 6 ya. Gitu. Kalau yang lumbalis berarti dimulai dari C10 sampai L2. Puncaknya ada di 12. 10 tambah 2. 12 gitu ya. Kenapa ini pembekakan? Ada yang tahu nggak? Karena nervus dari spinal nerve, dia ini akan mengatur dari ekstremitas kita. Kalau misalnya dia cervical, dia ini akan mengatur dari ekstremitas tangan kita, ekstremitas atas. Nah, kalau misalnya dia ini, kan kita banyak gerak ya menggunakan tangan sama kaki, makanya dikompensasi dengan cara membuka di bagian sini, gitu ya. Terus di bagian sini penutupan dari medulla spinalis, dia ini ada juga pembekakan disebut sebagai konus medularis. Setinggi skala topik ke 1 atau 2. 1 ya. Terus di bagian bawahnya ini disebut sebagai apa? Cauda equina. Cauda equina itu dimulai dari mana? Diam semua ini. Berapa? Canus medularis. Skala topisnya berapa? Yang cauda equina. VL 2 sampai S. Spinal nerve ini berapa pasang? 31. Cervical itu ada berapa? 8. Torakal ada? 12. L-nya ada? 5. S-nya ada? 5. Berarti dari L2 sampai S 5. Itu adalah cauda equina kita. Paham ya? Dihafalkan ya? C itu ada 8. C ada 7 ya. Ada 8. Kalau yang vertebranya ada 7, spinal nerve-nya ada 8. Terus kalian sudah masuk skills lab
meningitis nggak, pemeriksaan meningitis? Belum ya? Ya udah, skip aja. Meningeal sign. Oh, udah kan? Dari meningeal sign itu kan kita memeriksa dari meningitisnya. Nama pemeriksaannya apa? Oke. Sama Sama Brudzinski. Brudzinski. Lupa. Itu kan fungsinya buat mengecek apakah dia ini ada meningitis apa enggak. Meningitis itu apa sih? Itu inflamasi pada meninges. Jadi di sini ada infeksi dari bakteri atau patogen yang lainnya. Jadi kalau misalnya sekitar dari medulla spinalis ini ada apa sih? Ada yang namanya cairan cerebrospinalis yang akan ditutupi sama meninges. Kalau misalnya ada bakteri atau ada meningitis, berarti dia akan cairan cerebrospinalnya akan ditemukan bakteri. Berarti kita akan membutuhkan pemeriksaan meningeal sign tadi, sama ada satu lagi. Ada yang disebut sebagai lumbar puncture atau spinal tap. Jadi kalau spinal tap, dia ini akan dilakukan pengambilan dari cairan cerebrospinal di bagian L3 amannya. Yang jelas di bawah dari L2. Jadi aman. L3, L4 sekitar ketemu. Untuk mengecek apakah ada indikasi meningitis. Oke, lanjut yang anatomi dari medulla spinalis. Ini medulla spinalis itu dibagi, kita lihat ada dua traktus yang lewat. Ada traktus ascendens sama ada traktus descendens. Traktus descendens itu yang mana? Kiri atau kanan? Descendens. Kanan. Ascendens yang kanan. Kiri yang descendens. Traktus yang paling terkenal itu apa? Traktus corticospinalis yang lateralis. Corticospinalis lateralis itu fungsinya buat apa? Untuk gerakan motorik kita. Nah, artinya apa? Kalau misalnya otak, kalian mau memegang HP nih, menggunakan tangan kanan, berarti dia akan memberikan sinyal oleh hemisfer yang kiri. Kenapa gitu? Karena dari area Broca 4-5 atau area motorik, dia ini akan memberikan sinyal, akan membuat sinyal dari sini turun ke medulla oblongata, di mana dia ini akan bersilang melalui decussatio piramidalis, membentuk yang namanya corticospinalis lateralis. Makanya lateralis karena dia akan bersilangan di decussatio piramidalis. Kenapa? Karena corticospinalis lateralis dia ini merupakan traktus yang paling besar buat gerakan motoriknya, ya. Lateralis karena dia kontralateral, di mana dia akan bersilangan di decussatio piramidalis. Pusing ya? Pusing? Apa? Nanti dia hafal-hafalkan lagi aja. Sampai sejauh ini dari sinyalnya kita lewat decussatio ya. Dari decussatio dia turun sampai ke bagian di mana dia akan memperbesar rafi dari tangan kanan kita. Misalnya torakal nih, cervical deh supaya lebih masuk. Cervical ke 5 sampai 6. Nah, cervical 5 ke 6 dia ini akan membawa serabut saraf tadi ke bagian dari traktus corticospinalis tadi. Ya,